warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di mikrometer part 2. Bagaimana caranya kita mengukur mikrometer skrup. Oke, yang pertama, prosedur pemeriksaan titik nol. Langkah pertama kita membersihkan dulu alat ukur mikrometer. Pakailah kain lap bekas yang bersih untuk menyeka noda dan benda asing pada permukaan pengukuran dari anvil dan spindle, atau boleh memakai lap kajun gitu. Nah, di setiap alat ukur jadi usahakan langkah utama itu untuk membersihkan terlebih dahulu. Awal kita bersihkan terlebih dahulu, setelah pemakaian juga dibersihkan agar alat ukur dapat digunakan secara maksimal. Tidak ada noda yang membekas pada alat ukur sehingga menyebabkan karat. Kemudian yang kedua adalah putar timbel sampai celah antar ujung anvil dan spindle adalah 1 sampai 2 mm. Sewaktu anvil dan spindle tidak saling mengkontak, putar timbel. Nah, timbel di sini diputar. Putar timbel sampai celah antara ujung anvil dan spindle. Nah, adalah 1 sampai 2 mm ini terlihat di gambar. Kemudian di nomor 3, putar ratchet stop untuk mendorong spindle terhadap anvil dan biarkan ratchet berputar dengan bebas sebanyak 2 atau 3 putaran. Jadi setelah jaraknya 1 sampai 2 mm, putar ratchet stop untuk mendorong spindle terhadap anvil. Jadi fungsinya ratchet stop ini untuk mendorong spindle sampai ke ujung anvil di sini. Kemudian setelah itu periksa apakah garis 0 pada timbel bertepatan dengan garis referensi pada slip. Jika garis-garis ini tidak bertepatan, maka jalankan penyetelan titik 0. Maka kembali lagi penyetelan titik 0. Nah, ini 0 line. 0 line pada timbel, 0 pada skala slip gitu. Nah, ini tata cara untuk menyetel titik 0 pada mikrometer. Lihat, putar lock lamp untuk menahan spindle saat penyimpangan terjadi. Jadi ketika ini penyimpangan sudah terjadi, maka putar lock lamp untuk menahan spindle. Putar dulu lock lamp. Nah, putar lock lamp untuk menahan spindle ini agar tidak bergerak. Kemudian jika penyimpangan 0,01 mm atau kurang, pakailah kunci penyetel yang disediakan untuk memutar slip sampai garis referensi pada slip bertepatan dengan garis 0 pada timbel. Lihat di sini ada kunci khusus untuk penyetelan mikrometer. Nih. Nah, jadi slip ya akan diputar sampai garis referensi pada slip bertepatan dengan garis 0 pada timbel gitu. Kemudian apabila penyimpangannya lebih besar dari 0,01 mm, pakailah kunci penyetel yang disediakan untuk melonggarkan ratchet stop. Nah, kalau lebih dari 0,01 mm, yang harus kita putar atau untuk melonggarkan, di sini kita longgarkan dulu ratchet stopnya. Melonggarkan ratchet stop apabila penyimpangan lebih dari 0,01 mm. Nah, setelah itu tarik timbel ke atas. Setelah dilonggarkan ratchet stop, kemudian tarik timbel ke atas untuk memisahkan dari spindle. Pada waktu ini periksa bahwa spindle tidak bergerak. Ya. Jadi tarik timbelnya untuk memisahkannya dari spindle. Tapi hati-hati jangan sampai spindle bergerak. Ya, ketika timbel ditarik ke atas jangan sampai spindle bergerak. Gitu. Kemudian yang
Selanjutnya, sementara mendorong timbal dengan lembut, dorong timbal dengan lembut. Gitu. Tepatkan garis referensi pada slip dengan garis 0 pada timbal. Oke, maksudnya setelah ditarik ke atas, kemudian dorong lagi timbal. Dorong timbal dengan lembut. Tepatkan garis referensi pada slip dengan garis 0. Jadi ditarik ke atas, kemudian nanti didorong lagi sehingga bertepatan garis referensi pada slip, yaitu dengan garis 0 pada timbal. Jadi garis 0 slip dan garis 0 timbal sampai bertepatan. Nah, sementara menahan timbal sehingga tidak dapat gerak, kemudian kencangkan ratchet stop. Kencangkan ratchet stop gitu. Di sini kencangkan ratchet stop. Kemudian pakailah kunci penyetel untuk mengencangkan ratchet dengan erat. Gitu. Kemudian kunci lagi dengan kunci ini, nah, untuk mengencangkan ratchet stop dengan erat. Nah, di langkah terakhir, kemudian periksa titik 0 sekali lagi. Gitu. Periksa lagi dari awal di sini, apakah sudah sama dengan 0 skala timbal dan 0 skala slip, atau terjadi lagi penyimpangan. Gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan mikrometer. Di bagian 1, pastikan memilih mikrometer yang tepat sesuai dengan rank ukuran pada mikrometer. Oke, di dalam alat ukur mikrometer ada beberapa rank atau ukuran. Ada yang ukuran dari 0 sampai 25, kemudian dari 25 sampai 50, dari 50 sampai 75, dari 75 sampai 100. Ya, sejauh yang saya ketahui. Jadi silahkan kalian gunakan mikrometer ini sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan panjang atau ukuran benda yang akan kita ukur gitu. Jangan sampai benda terlalu besar sedangkan kita menggunakan mikrometer yang kecil. Kapasitas misalnya benda yang akan kita ukur adalah kapasitasnya 50 mm, sedangkan kita menggunakan mikrometer yang ranknya 0 sampai 25, pasti tidak akan muat pada skala mikrometer gitu, pada pengukuran mikrometer. Kemudian bersihkan permukaan benda kerja yang akan kita ukur. Ini tentu saja ini untuk mengukur ketepatan satu benda. Nah, apabila ada benda tersebut masih ada kotoran dari oli atau dari reduksi bahan-bahan yang lain gitu, itu akan mengurangi tingkat ketepatan pengukuran mikrometer. Dan yang selanjutnya, buka pengunci mikrometer skrup sehingga rahang putar dan pemutar bisa bergerak gitu. Kemudian letakkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Nomor 5, kemudian putar timbal pada mikrometer sampai spindle cukup menempel pada benda. Ingat ya, cukup menempel, jangan terlalu kencang. Terakhir, nomor 6, kemudian putar ratchet stopper pada mikrometer hingga terdengar suara klik. Jadi putar ratchet stopper pada mikrometer hingga terdengar suara klik gitu. Setelah itu hentikan pemutaran, kemudian kunci pengunci agar tidak terjadi perubahan ukuran, agar tidak berputar kembali antara spindle dan anvil gitu. Karena kalau tidak dikunci gitu kan, ada kemungkinan nanti gerakan-gerakan tangan kita akan merubah pengukuran. Nah, yang terakhir, setelah itu baru kita baca hasil pengukuran pada benda dengan cara menjumlah hasil dari pembacaan skala utama dengan skala Nonius. Nah, ini contoh-contoh yang harus kita perhatikan di dalam pengukuran mikrometer. Sini. Nah,
ya. Jadi diusahakan benda tidak miring ya, benda tidak miring. Nah, ini contoh yang benar gitu. Nih. Benda kerja lurus. Ya, benda kerja lurus arah diameternya ini. Ini posisi yang salah. Ya, posisi yang salah. Sedangkan ini adalah posisi yang benar. Ya, jadi pas tengah-tengah diameter atau pas di sini tengah-tengah ketebalan suatu benda. Gitu. Nah, ini ada perhatian, mikrometer harus dipasang pada stand saat mengukur part-part kecil. Jadi kalau kita akan mengukurnya yang kecil-kecil, ya diusahakan mikrometer harus dipasang pada stand ya, pada penyangga mikrometernya gitu. Kemudian cari posisi di mana diameter yang benar dapat diukur dengan cara menggerakkan mikrometer gitu. Dengan cara menggerakkan mikrometer atau benda kerja silakan, asalkan posisinya adalah benar seperti yang dicontohkan di sini gitu. Antara diameternya, karena kita ingin mengukur diameter atau ketebalan, maka setiap sisinya tidak boleh miring. Nah, ini kita akan membaca mikrometer. Lihat, skala utama di atas garis adalah 2,0 mm. Dari mana 2,00 mm? Nah, lihat dari sini. 0 ini 1, 2. Jadi tiap garisnya memiliki nilai 1. 1, 2. Batasannya adalah batas besi ini, batas besi. Ini skala utama dapat kita ketahui. Kemudian untuk skala noniusnya berapa? Lihat garis tengah pada skala slip di sini. Batasannya adalah sampai di sini. Berarti 35, 36, 37, 38. Hasilnya adalah 0,38. Sedangkan di sini di skala utama ada skala utama di atas garis ini dan ada skala utama di bawah garis. Nah, ini di bawah garis ini. Kalau di bawah garis ini memiliki nilai 0,50. Sedangkan kalau dilihat di gambar, di bawahnya setelah garis 2 ini tidak ada garis lagi, maka ini skala utama di bawah garis adalah 0,00 mm gitu. Kemudian skala nonius pada timbal adalah 0,38. Tadi sudah kita hitung 35, 36, 37, 38 gitu. Apabila garis tengah ini berada di sini, terletak di sini sebelum mencapai 40, maka hasilnya adalah 39 gitu. Tinggal setelah kita mengetahui, tinggal kita jumlahkan. Nah, jumlahannya hasilnya adalah 2,38. Oke, sekarang bagian yang kedua. Nah, tadi di gambar yang pertama, garis yang bawah tidak nampak kelihatan. Sedangkan pada gambar ini adalah nampak kelihatan, maka hitung ada nilai di bawah garis tengah ini, ada nilai. Oke. Skala utama di garis atas adalah 2,00 mm. Kemudian skala utama di bawah garis yaitu 0,50. Ya, 0,50. Jadi skala utama atau skala slip ini adalah 2,50. Kemudian skala noniusnya adalah 36, 37, 38. Di sini 38. Ya, 0,38. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 0,50 ditambah 0,38, hasilnya 2,88 mm. Nah, begitu. Jadi yang harus kita perhatikan di skala utama ini ada skala utama di atas garis tengah ini, kemudian ada skala utama di bawah garis. Apakah garis tengah ini kelihatan? Kalau kelihatan, maka hitung garis bawahnya adalah 0,50. Apabila tidak kelihatan di sini, maka hasilnya adalah 2,00. Begitupun seterusnya. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan.
Sekian, ya, kita ketemu lagi di part yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.